Firman Tuhan mencatat ada jalan yang sebenarnya lebih dekat. Tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Tetapi Tuhan tidak membawa mereka melalui jalan yang singkat itu. Dan Tuhan sengaja membawa bangsa Israel, memutar mereka harus melalui yang namanya padang gurun. Jadi padang gurun itu adalah cara yang Tuhan pakai untuk mendidik bangsa Israel. Cara yang Tuhan pakai untuk mengubah pola pikir bangsa Israel. Cara yang Tuhan pakai untuk melatih bangsa Israel. Jadi padang gurun itu sekalipun di sana ada begitu banyak pergumulan, padang gurun itu, saudaraku, adalah sebuah kewajiban yang harus dilewati bangsa Israel. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai umat yang percaya, umat yang telah Dia tebus, yang telah dibawa keluar dari perbudakan dosa untuk menuju ke namanya tanah perjanjian, Kanaan surgawi. Jadi saudaraku, Yesua katakan, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus pikir-pikir dulu. Ketika seorang anak muda bertanya kepada dia, mengajukan diri untuk mengikuti Yesua, apa yang Yesua sampaikan kepada dia? Yesua sampaikan kepada orang ini melalui sebuah perumpamaan. Bagaimana mungkin, katanya, seorang yang mau membangun menara tanpa dia memperhitungkan dulu segala anggaran yang harus dia keluarkan, supaya jangan sampai dia membangun tiba-tiba di tengah jalan habis dana, menaranya tidak selesai. Bagaimana mungkin seorang raja yang akan melakukan peperangan dengan musuh, dengan lawan, tanpa dia mengintai dulu kekuatan dari lawan, berapa jumlahnya, bagaimana prajuritnya, pertahanannya, kemudian persenjataannya, supaya kalau memang dia tidak sanggup, tidak mampu, dia tidak mati konyol. Dia akan berusaha dulu untuk mengadakan perdamaian. Nah saudara, gambaran-gambaran yang disampaikan oleh Yesua ini, yang menjadi pertanyaan kepada seorang yang mau mengikut dia, itu juga sebenarnya menjadi pertanyaan bagi kita yang mau mengikut Yesua. Karena Yesua tidak pernah menjanjikan mengikut dia hidup kita tanpa ada tantangan. Mengikut dia hidup kita akan enak, akan aman. Segala sesuatu akan terpenuhi, kita tidak akan pernah kekurangan, bahkan hidup di dalam kelimpahan. Yesua tidak pernah menjanjikan hidup kita, saudaraku, tanpa ada hambatan. Tetapi Dia janjikan sekalipun kita menghadapi berbagai macam pergumulan, tantangan di dalam hidup ini, Dia selalu menyertai kita. Dia selalu menguatkan kita. Dan Dia selalu memampukan kita. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tergantung kita, orang-orang yang telah Dia tebus, orang-orang yang percaya kepada Yesua, tergantung kita memandang persoalan itu. Apakah kita melihat persoalan atau padang gurun, gambaran bangsa Israel tadi itu, sebagai sebuah halangan, sebagai sebuah hambatan, sehingga kita bisa menemukan di sana bagaimana seringkali bangsa Israel, waktu mereka diperhadapkan, dibenturkan dengan persoalan, apakah itu mereka kehabisan makanan, apakah itu waktu mereka kehabisan minum, apakah mereka ingin makan daging, selalu mereka ingat kepada Misraim, dan mereka ingin kembali.
Setiap kali mereka menghadapi masalah, selalu saudaraku mereka ingin kembali ke Misraim. Jadi kembali lagi saya tekankan untuk kita semua, akhir-akhir ini, kita mungkin banyak menghadapi persoalan, pergumulan dalam hidup. Tetapi bagaimana cara kita memandang persoalan atau pergumulan itu? Apakah seperti orang Israel? Apakah seperti orang Israel ketika mereka di padang gurun? Mereka lupa bahwa Tuhan telah menunjukkan kepada mereka tentang kemahakuasaan Dia. Bahwa Dia adalah El Shaddai, Elohim yang maha kuasa. Mereka lupa bagaimana 10 tulah Dia nyatakan di tanah Misraim melalui perantaraan Mose, yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia manapun, tetapi itu dilakukan oleh Bapa Yahweh. Tetapi kembali lagi saudaraku, persoalan itu Tuhan izinkan terjadi, dihadapi oleh bangsa Israel. Salah satunya untuk melihat sejauh mana iman mereka, sejauh mana kepercayaan mereka, sejauh mana ketergantungan mereka kepada Yahweh Elohim, Sang Pencipta yang telah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan dengan tangan yang teracung, melalui tanda-tanda yang heran, tanda-tanda yang ajaib dan luar biasa. Apakah mereka ketika menghadapi masalah tetap bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Bapa Yahweh? Apakah mereka tetap setia untuk mengiring dan mengikuti tuntunan Bapa Yahweh? Nah saudara-saudaraku, begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan kepada persoalan, kepada pergumulan dalam hidup ini, apakah kita melihat itu sebagai hambatan, sebagai halangan, atau justru sebagai peluang? Peluang untuk apa? Peluang untuk kita semakin didewasakan di dalam iman. Peluang untuk iman kita semakin dibawa naik oleh Tuhan. Dan saya percaya saudara, kitab Ibrani pasal 12 mengkonfirmasi itu kepada kita. Barang siapa kukasihi, maka dia kutegur. Barang siapa kukasihi, maka dia kuhajar. Anak yang Tuhan kasihi pasti saudaraku harus melewati yang namanya ujian. Itulah sebabnya penting sekali bagi kita untuk kita hidup bersama dengan Tuhan. Penting sekali bagi kita untuk hidup bergaul dengan firman Tuhan. Karena dari situlah kita belajar bagaimana cara menyikapi yang namanya pergumulan dan persoalan. Sehingga kalau kita diperhadapkan kepada situasi-situasi seperti yang dialami oleh bangsa Israel, kita diperhadapkan kepada pergumulan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan orang-orang saudaraku yang lulus ujian adalah orang-orang mereka yang rajin belajar. Tidak beda jauh mungkin dengan yang namanya anak-anak kita, atau mungkin waktu kita dulu duduk di bangku sekolah. Orang-orang yang akan diberikan ujian itu adalah orang-orang yang duduk belajar. Mereka yang mengikuti pelajaran. Dan waktu mereka menghadapi soal ujian, pasti mereka tahu pertanyaan itu harus diisi dengan jawaban apa. Kenapa? Karena mereka mengikuti bimbingan dan tuntunan dari guru. Mereka belajar. Apa yang disampaikan oleh guru itu mereka pelajari sudah. Sehingga waktu mereka mengikuti ujian, mereka boleh menyelesaikan setiap persoalan, setiap soal-soal itu dengan baik. Mereka boleh dapat nilai yang baik dan akhirnya naik kelas. Begitu juga dengan kehidupan kita.
Selama kita tidak bergaul, tidak mengikuti tuntunan Tuhan, dan tidak belajar firman Tuhan, ketika kita menghadapi soal ujian di dalam kehidupan, kita nggak tahu cara menyikapi persoalan itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting. Kenapa? Karena cara pandang kita terhadap sebuah persoalan akan menentukan cara berpikir kita, akan menentukan cara bertutur kata kita, akan menentukan cara kita bersikap atau bertindak. Orang-orang yang pesimis, sebagaimana yang kita bisa lihat dalam gambaran parasa yang kita baca hari ini, tentang yang namanya 12 pengintai. Dan saya kira semua kita sudah mengerti dan tahu. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara ke-10 pengintai dan 2 pengintai. Saudara-saudara, maka ini yang sekali lagi saya mau ingatkan dan katakan kepada kita, bahwa cara pandang kita terhadap sebuah persoalan itu akan sangat mempengaruhi cara berpikir kita, baik terhadap Tuhan maupun tentang sekitar kita. Akan mempengaruhi cara kita bertutur kata, termasuk cara kita bersikap. Orang-orang yang pesimis, orang-orang yang selalu melihat persoalan itu terlampau besar, sehingga berakibat pasti nyalinya itu, kekuatannya itu, atau kemampuan dia itu, dia melihat terlampau kecil. Ini orang-orang yang pesimis. Sehingga orang-orang yang pesimis, saudara, sudah pasti kecenderungannya itu, kehidupan yang dia jalani itu lebih selalu dikuasai dengan kekhawatiran. Seringkali saudara dihantui dengan ketakutan dan kecemasan, menghadapi masalah yang dilihatnya terlampau besar, sementara dia melihat kekuatannya sangat-sangat kecil. Ini gambaran-gambaran orang yang pesimis. Dan orang-orang yang seperti itu, yang selalu dihantui dengan segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, pasti akan mempengaruhi daya tahan tubuh dia. Gak mungkin orang-orang yang pesimis, yang selalu dikuasai dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, adalah orang-orang yang bisa bersukacita setiap saat. Bersukacitalah senantiasa sebagaimana yang dituntut oleh firman Tuhan. Gak mungkin, saudara. Justru sebaliknya, orang-orang yang pesimis, yang menempatkan masalah itu, melihat masalah terlampau besar, jauh melampaui bahkan dengan kekuatan Tuhan. Seolah-olah Tuhan saja kayaknya gak mampu menyelesaikan masalah ini. Seolah-olah. Orang-orang seperti ini, saudaraku, gak mungkin mereka akan bersukacita senantiasa. Orang-orang seperti ini akan selalu dihantui dengan ketakutan dan kecemasan. Sehingga akhirnya nafsu makan itu pun jadi kurang. Akhirnya pun, saudaraku, tidur pun jadi susah. Kenapa? Karena dihantui dengan ketakutan. Ada lagi orang, saudaraku, takut untuk meninggal. Lucu, saudara. Padahal semua kita akan menuju ke sana. Kita hanya lagi tunggu nomor antrian. Tapi begitu takut kalau meninggal. Tapi kalau ditanya, lebih indah mana? Surga apa dunia? Jawabnya kenceng, surga. Lebih enak mana?
Sorga apa dunia? Jawabnya mantap, sorga. Tapi gak mau kalau dipanggil ke sorga. Kan lucu sudah. Loh, ini gambaran orang-orang Kristen yang memang kita hadapi. Tahu bahwa sorga itu lebih indah. Tahu bahwa sorga itu lebih enak. Tapi gak mau loh pulang ke sorga. Lucu gak saudara? Tapi saya kira juga kalau saya tanya ada nggak yang mau pulang ke surga? Juga mungkin saudara nggak mau nggak angkat tangan dengan banyak alasan. Saya masih ingin lihat cucu, saya ingin lihat anak saya nikah dan lain-lain. Loh, ini fakta saudara. Nah, ini adalah orang-orang yang saya katakan tadi, orang-orang yang pesimis. Berbeda dengan yang namanya orang yang optimis. Optimis adalah kecenderungan untuk mengharapkan hasil dan keadaan yang lebih baik di masa depan, di masa yang akan datang. Sehingga orang-orang yang optimis biasanya yakin pada yang namanya sebuah perubahan. Mereka yakin bahwa keadaan yang buruk ini satu saat bisa berubah menjadi keadaan yang lebih baik. Ini orang-orang yang optimis. Dan orang-orang yang optimis ini, saudaraku, tidak selalu bisa kita kaitkan dengan orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun mereka punya sikap yang optimis bahwa keadaan yang buruk ini pasti saya yakin bisa berubah menjadi baik. Pasti ketika saya berusaha, saya tekun, saya rajin, pasti keadaan bisa berubah menjadi lebih baik. Jadi sikap optimisme itu bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang tidak percaya kepada Tuhan pun memiliki sikap optimisme tadi. Apakah berhasil? Ya, mungkin untuk sementara. Karena hukum tabur tuai itu berlaku untuk semua orang. Nah, saudara-saudara, tetapi ada hal juga yang saya lihat suka dibangun oleh banyak pendeta yang kadang-kadang suka salah dipahami oleh jemaat. Yang didasarkan kepada yang namanya sikap optimisme tadi. Berbeda loh saudara yang namanya harapan dengan khayalan. Memang kelihatannya beda-beda tipis. Sepertinya sama, khayalan dan harapan. Tetapi beda saudara. Kalau anak saya sekolah, dia mengharapkan supaya dia juara 1. Kalau perlu juara umum. Maka dia akan berusaha. Dia akan berjuang untuk belajar. Agar supaya apa yang dia harapkan ini bisa menjadi kenyataan. Orang yang menghayal nggak mau belajar tetapi pingin namanya juara umum, juara 1. Ini hayalan. Kita misalnya berusaha, sekalipun usaha kita kecil, kita tekun, kita ulet, kita rajin, kita mengharapkan satu saat saya menjadi pengusaha yang sukses. Ini harapan saudara. Nah, kita usahanya kagak, tapi pengen jadi pengusaha sukses. Ini menghayal. Jadi bedakan betul yang namanya hayalan dan harapan. Jangan tinggal dalam hayalan. Kita bisa lama-lama gila, saudara. Ya. Karena menghayal sesuatu. Seperti ibarat kalau pepatah dunia mengharapkan bintang jatuh dari langit. Ini orang-orang yang suka menghayal. Tanpa ada satu action, tanpa ada satu tindakan, tanpa ada satu upaya, satu usaha, tetapi merindukan sesuatu yang besar.
sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Nah, ini tipe-tipe orang yang suka menghayal. Jadilah kita orang-orang yang berharap. Kan jelas, iman, kasih, dan pengharapan. Kita beriman kepada Tuhan yang besar. Tetapi kasih itu bagian dari tindakan iman. Kasih itu bagian actionnya, bagian perbuatannya. Nanti harapan itu belakangan, itu urusan Tuhan. Yang penting kita sudah beriman, percaya kepada Tuhan. Kita sudah mengerjakan, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Lebihnya nanti itu bagian daripada, lebihnya itu nanti bagian daripada Tuhan. Itulah sebabnya Roma 8 ayat 28, tolong satu orang baca. Kita tahu sekarang bahwa Elohim turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, kita punya iman. Yaitu, oh iya, kalimat selanjutnya. Yaitu apa Pak Tommy? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Elohim. Nah, jadi percaya saudara. Kalau kita orang-orang yang telah dipanggil, yang dipilih oleh Tuhan menjadi umat kepunyaan kepemilikan, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Termasuk dalam pergumulan, dalam persoalan pun Tuhan sedang bekerja di sana. Untuk melatih kita, untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita mengerti bahwa manusia sesungguhnya bukan hanya hidup dari roti saja, dari yang kita makan, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa Yahweh. Firman yang berkuasa itu ingin Tuhan buktikan. Makanya sering kali saya katakan saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan, betul firman Tuhan itu ya dan amin. Tetapi kuasa firman Tuhan itu tidak akan merubah hidup kita secara otomatis. Firman Tuhan yang berkuasa ini saudaraku, ya, kita akan melihat, kita akan menyaksikan dan mengalami kuasa firman itu justru ketika kita menghadapi masalah. Waktu kita dibenturkan dengan persoalan, dengan pergumulan, disitulah baru kita tahu bahwa ternyata memang firman yang dijanjikan, firman yang disampaikan oleh Tuhan itu adalah firman yang berkuasa, firman yang luar biasa. Jadi tidak serta-merta ketika saudara mendengarkan khotbah, saudara mengaminkan, lalu kemudian kuasa firman Tuhan itu langsung bekerja. Tidak. Perlu proses. Dan firman Tuhan yang hebat itu, firman Tuhan yang dahsyat itu akan mengubahkan kehidupan kita. Di situ kita lihat kuasa firman bekerja ketika melalui proses. Makanya contoh yang sederhana yang seringkali saya sampaikan. Saudara berdoa minta kepada Tuhan, berikan saya hati seperti hatimu. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Itu enggak otomatis. Ketika kita minta hati seperti hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, maka Tuhan akan memperhadapkan kita dengan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, yang membutuhkan belas kasihan kita. Sehingga dari situlah kita bisa mengerti dan kita bisa tahu bahwa firman yang berkuasa itu telah mengubah hidup saya, telah mengubah hati saya, sehingga yang tadinya saya mungkin tidak peduli dengan orang lain, yang tadinya saya pikir saya lebih mementingkan diri sendiri, tapi sekarang firman Tuhan yang hebat itu telah mengubah hidup saya. Amen. Sehingga saya bisa tergerak mengulurkan tangan saya. Haleluya. Untuk menolong orang yang membutuhkan. Haleluya. Kalau kita minta supaya kita Tuhan memberikan kita hati seperti hati Tuhan yang mau mengampuni, maka kita akan diperhadapkan kepada orang-orang yang akan
menyakiti hati kita, membuat kita jengkel, apakah melalui perkataannya, sikapnya, dan yang lain-lain. Kuasa firman Tuhan itu akan bekerja melalui sebuah proses. Apakah kita sudah bisa mengampuni atau belum? Ya. Dan mengampuni dengan yang namanya berdamai, itu pasti selalu dia berjalan berdampingan, bersamaan. Ya. Ada orang mau mengampuni tapi nggak mau berdamai. Udah, saya mah udah ampuni dia. Tapi untuk ketemu dia, sorry, saya tidak mau. Saya sudah ampuni. Katanya sudah ampuni, tapi tidak mau berdamai. Ada orang berdamai, tapi tidak mau mengampuni. Banyak kejadian. Salam-salaman, cipika-cipiki, damai, tapi di sininya ngedumel. Kayak anak-anak kecil. Saudara lihat kalau anak kecil kalau berantem kan, begitu kita lihat, damai-damai, cepat salaman. Salaman anak kecil gimana? Gak mau lihat, tangannya dikasih. Ngasih tangan tapi gak mau lihat. Cepat cium-cium. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting bagi kita. Makanya Tuhan ingin agar supaya kehidupan kita dibawa kepada yang namanya kedewasaan iman. Kalau kita imannya masih baru, saudara, baru lahir, baru masih proses pertumbuhan, banyak hal yang Tuhan masih maklumi. Jangan seperti kitab Ibrani bilang, jangan kamu sebenarnya dari segi waktu, harusnya kamu sudah jadi pengajar. Harusnya kamu sudah makan makanan keras. Dari segi waktu, karena sudah lama jadi orang Kristen, sudah lama jadi pengikut Bapak Yahweh. Tetapi ternyata masih susu, masih bubur yang menjadi makananmu. Kalau kita masih lahir baru kenal nama Bapa, mungkin Tuhan masih maklumi. Tapi kalau kita sudah beranjak dewasa, masih orang-orang yang simpan akar kepahitan, waduh. Orang-orang dewasa, orang-orang yang lebih arif, lebih bijak dalam bersikap. Iya kan, saudara? Itu sudah pasti. Mulutnya mulai dikendalikan, jaga. Kalau anak-anak wajar, kanak-kanak rohani. Sama seperti kita kanak-kanak. Coba saudara lihat, ya kan? Anak-anak kalau misalnya suka maki, kan di kampung-kampung banyak. Bahasa orangnya apa? Sederhana. Biarin aja, masih anak-anak katanya. Orang tua masih suka maklumin, toleransi karena masih anak-anak. Tapi coba ada orang tua, orang besar, orang dewasa, lalu kemudian suka maki. Orang tua pun rasa tidak nyaman dengarnya. Mulutnya begitu. Tapi kalau anak-anak biasanya kita orang tua suka maklumi. Coba saudara misalnya lihat, ada anak-anak, saudara lagi bertamu, tiba-tiba ada anak-anak keluar dari kamar mandi, anak laki keluar dari kamar mandi, nggak pakai celana, nggak pakai baju. Paling kita lucu doang kan? Maklumi nggak kita? Maklumi, karena kanak-kanak. Coba bapaknya anak itu, tiba-tiba keluar dari kamar mandi gitu kan, sama kayak anaknya tadi. Kita maklumi nggak? Kan kebangetan, saudara. Dan ini penting bagi kita. Cara kita bersikap itu penting. Makanya hari ini kita pun belajar dari yang namanya ke-10 orang ini. Perhatikan baik-baik, saudara. 12 orang ini. Mereka adalah sama-sama pemimpin dari setiap suku. Ini 12 ini sama-sama pemimpin. Perintahnya sama, amanahnya sama, pergi mengintai.
mengamati daerah yang sama, memiliki waktu yang sama, dan menerima janji yang sama. Tetapi dalam bersikap mereka berbeda. 10 orang sama 2 orang ini dalam bersikap beda. Padahal mereka sama ditugaskan. Sama-sama pemimpin, sama-sama 40 hari, negeri yang diintai pun sama-sama. Tetapi sikapnya berbeda. 10 orang ini, kita lihat saudara, secara cepat. Yang pertama, mereka suka membesar-besarkan masalah. Dan itu jelas terlihat. Belum juga berperang, kita akan dimakan habis katanya. Kita seperti belalang bagi mereka. Memang yang mereka ngomong itu adalah fakta. Fakta di lapangan, ini data. Mereka juga bukan mengada-ada. Tetapi terlalu melebih-lebihkan. Kita akan dimakan habis. Kita seperti belalang, padahal belum berperang. Belum juga melawan. Sudah kalah duluan. Ini maksud saya yang suka membesar-besarkan masalah. Yang kedua, yang 10 orang ini suka memberikan pengaruh yang buruk bagi orang lain. Pengaruh yang buruk bagi orang lain. Dan ini luar biasa. Kenapa saudara? Karena mereka adalah pemimpin. Seharusnya pemimpin memberikan semangat. Seharusnya pemimpin, saudaraku, harus memberikan contoh, memberikan teladan. Tetapi ini justru tidak. Mereka justru memberikan pengaruh yang buruk bagi orang-orang Israel, bagi jemaat Tuhan. Yang ketiga, mereka menutupi kelemahan dengan mencari-cari alasan, di mana mereka suka menyalahkan orang lain dan lebih selalu membenarkan diri. Tapi sesungguhnya sebenarnya 10 orang ini mereka takut. Bukan hanya sekedar takut kepada yang namanya musuh yang ada di sana, musuh yang tinggal di sana. Tapi mereka juga takut mati. Dan inilah yang membuat saudara sehingga iman mereka itu begitu kerdil. Mereka melihat masalah hanya dari kacamata mereka sendiri. Mereka hanya mau menang sendiri. Mereka tidak melihat masalah dari kacamatanya Tuhan. Dan jauh sekali berbeda dengan cara pandang daripada kedua pribadi ini, kedua tokoh ini, yaitu Yahosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune atau Yashua bin Nun. Memang ini repot ya, soal yang namanya Yah dan Ye. Memang ada tudingan yang sekarang lagi gencar, khususnya dari kelompok Ye ini, bahwa ini adalah dua kata yang dipaksakan menjadi satu, yaitu Yah dan Shua. Yah itu adalah Yahweh dan Shua itu adalah keselamatan. Sehingga Yashua itu adalah Yahweh keselamatan. Sebenarnya Yahweh keselamatan itu adalah predikat daripada Yeshua. Menurut mereka. Tapi nggak ada sumber. Kalau arti dari Yeshua itu adalah Yahweh keselamatan. Keselamatan iya. Tapi Yahweh keselamatan nggak ada. Tetapi Yeshua itu adalah nama yang dibuat oleh manusia, segelintir orang, kelompok kecil, untuk dipadukan antara kata Yah dan Shua. Nggak ada dasar. Kadang-kadang orang ini
begitu sulit untuk menerima ada nama yang sebenarnya memang dari singkatan tetapi menjadi nama. Misalnya ada nggak nama Immanuel? Ada. Tapi Immanuel itu ada artinya. Itu arti. Tapi ada yang misalnya singkatan. Misalnya contoh, nggak usah jauh lah. Kalau kita ada Vinita. Nah, ya. Anak saya namanya Vinita. Kenapa dikasih nama Vinita? V itu singkatan dari Viana. Ni itu singkatan dari Nixon. Ta itu singkatan dari Tabita. Ya. Itu artinya kebangkitan Viana dan Nixon. Karena dulu anak kami yang kami nantikan sudah 8 bulan lagi tunggu mau lahiran, tiba-tiba di USG meninggal di dalam perut. Terpukul memang. Karena ya sudah disiapin baju-bajunya yang warna biru-biru segala macam. Tahu-tahu meninggal. Karena di dalam rahim itu ada polip. Ya, ada miom. Udah gede. Dan katanya ini mempengaruhi dan harus diangkat. Belum diangkat hamil lagi, saudara. Nah, itulah sehingga kami mengambil nama Viana, Nixon, Tabita, yaitu disingkat Vinita. Apakah Vinita bukan nama? Ya nama, saudara. Jadi Yeshua itu adalah Yahweh Shua. Yeshua itu adalah Yahweh Shua. Yang kita singkat dengan Yeshua. Apakah Yahweh nggak bisa disingkat dengan Yah? Kata siapa? Haleluya itu Yah itu merujuk kepada nama yang kudus itu. Nama Yesaya misalnya. Siapa lagi? Elia misalnya. Yang di belakang itu merujuk kepada nama Bapa yang kudus. Jadi siapa bilang nama Bapa nggak bisa disingkat? Sehingga Yahweh Shua itu kita panggilnya Yeshua. Bukan nggak ada dasar. Teman-teman kita menunjukkan dasarnya, ya. Kitab suci baik yang Pesita, yang Arami, baik yang namanya Sento, baik yang namanya Butilet. Kalau mau konsisten, saudara, kitab suci yang mereka pakai sebagai acuan, nama bapaknya nggak ada di situ yang Yahweh. Nggak ada, saudara. Pesita ada Yod-He-Waw-He, tetapi nikut di bawahnya itu nggak bisa baca Yahweh. Bacanya ya harus Yehuwa. Bacanya harus Yehuwa. Dan kita mesti tahu sejarah penerjemahan. Kalau kita nggak tahu sejarah penerjemahan, ini repot. Misalnya nggak usah jauh-jauh, kita kembali ke masalah Yunani aja. Ya. Ketika tanah ini diterjemahkan ke Septuaginta, maka nama abdi Mose, kita mengacu ke nama aja. Nama abdinya Mose dari yang namanya Hosea, Benun. Hosea itu huruf Ibraninya He, Sin, He, Waw, Sin, Ain. Ya. Itu bacanya Hosea. Artinya pun bagus, yaitu ya keselamatan. Tapi sama Mose dalam parasa yang kita baca ini ditambah huruf Yod. Jadi Yod, He, Waw, Sin, Ain. Jadi perhatikan baik-baik nama abdi Mose Yod, He, Waw, Sin, Ain. Nama juru selamat di dalam bahasa Yunani, dalam kitab suci bahasa Yunani, yaitu Textus Receptus itu, maka nama Mesiasnya adalah
sama dengan nama abdinya Mose, yaitu Yesus. Jadi Yesus nama juru selamat di perjanjian baru di Textus Receptus itu sama dengan nama abdinya Mose yang dari Hosea jadi Yahshua. Jadi di sini Yesus, di sini Yesus. Berarti huruf Ibraninya sama. Gak mungkin di sini huruf Ibraninya Yod He Waw Sin Ain, di sini Yod Sin Waw Ain. Makanya ada penjelasannya kalau dibaca, panjang sebenarnya. Ya. Tapi memang selama ini kita nggak pernah duduk sama-sama. Ya. Tapi yang jelas saudara, ini pun ada tantangan. Sehingga ini kalau makin diruncingkan saudara, kalau kita yang pakai Yahshua, waduh ini udah dianggap lagi, udah aliran lain lagi, jauh lagi katanya keluar dari koridor. Kan repot saudara. Padahal begitu sulitnya kita mau golkan nama Bapa dulu diterima di kalangan kekristenan. Nama Bapa aja kita begitu sulit untuk menggolkan. Nah sekarang lagi kita peruncingkan memang soal ini. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ini pun tantangan. Makanya perlu kita belajar agar supaya ketika kita menghadapi tantangan seperti ini, kita menganggapnya sebagai batu ujian untuk kita semua. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya penting sekali bagi kita untuk melihat segala sesuatu dari kacamatanya Tuhan. Loh Tuhan izinkan. Apakah Tuhan tidak izinkan? Tuhan izinkan. Tuhan izinkan loh saudara. Makanya ketika Yahshua memberikan perumpamaan tentang penabur benih, ya, ketika dia selesai menabur benih, malam-malam datanglah si jahat menaburkan ilalang. Dua-duanya bertumbuh. Mau disuruh cabut, jangan, biarkan saja dulu. Akan ada waktunya. Akan ada waktu penghakiman yang tetap ngeyel memanggil nama sesembahan yang lama, yang tetap ngeyel yang pakai yang sudah memakai Yah, itu juga akan ada waktunya. Memang ini adalah sebuah pertarungan iman. Kalau kita mau jujur, sebenarnya secara tidak langsung kita gereja-gereja Tuhan sedang berkompetisi mengklaim diri siapa yang paling benar. Yang paling memprihatinkan kalau kita lihat di YouTube sekarang, satu pendeta mengoreksi pendeta yang lain. Dan ini lagi jadi tren di kalangan kekristenan. Pendeta A mengkoreksi pendeta B, dibalas lagi, saling balas. Padahal Rasul Saul sendiri pun menekankan kepada kita, kalau ada orang lain yang memahaminya berbeda tentang sesuatu hal, biarkan saja dulu. Nanti Roh Kudus yang akan memberikan pencerahan, pewahyuan, dan akan menuntun kepada satu kebenaran yang hakiki. Yang sulitnya kita tidak bisa menerima sebagaimana yang dinasihatkan oleh Rasul Saul. Bagaimana kita bisa harmoni di dalam sebuah perbedaan. Kita memandang satu ayat aja saudaraku bisa berbeda kok. Satu ayat, apalagi satu kitab. Akan ada saatnya di mana masing-masing kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Itulah sebabnya, nah saya tadi agak melenceng. Kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Mari kita belajar memiliki cara pandang Tuhan supaya kita bisa berpikir positif. Sekalipun saudaraku, ketika kita berpikir positif, ketika kita menggunakan iman untuk berserah kepada Tuhan, tidak merubah apa-apa, tidak membuat masalah itu jadi kecil, masalah itu jadi selesai. Tetapi setidaknya spirit kita, spiritual kita akan terus dibangun
Sehingga dalam segala keadaan kita mampu mengucap syukur. Dalam segala keadaan kita mampu bisa menerima segala situasi. Dengan tetap hidup percaya kepada Tuhan, bahwa Dia sanggup merubah keadaan itu menjadi lebih baik di hari esok, di hari yang akan datang. Dan kita akan menjadi orang-orang yang selalu berkemenangan ketika selalu melibatkan Tuhan. Saya kira firman Tuhan hari ini sampai di sini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita